back to our channel Kumit Kumit Project. Project. Yap, di video kali ini kita bakal bikin video Kumit BBC. Apa itu Kumit BBC? Kumit BBC, kucil cimita baca-baca cerita. Ya, Kumit BBC, kucil cimit baca-baca cerita. Cerita siapa? Ya cerita kalian. Jadi kita akan bacain cerita kalian yang udah kirim ke kita melalui DM di akun Instagram Kumit Project. Nah, kemarin udah kita bacain beberapa dan sekarang bakal kita bacain beberapa lagi gitu. Tapi nggak semua ya. Jadi buat kalian yang udah ngirimin cerita tapi belum sempat kita bacain, sabar aja. Mungkin di video selanjutnya. Jadi ya sebelum kita lanjutin, kalau mau subscribe silakan subscribe. Caranya gampang, tinggal tekan tombol di bawah. Ya jangan lupa juga Aktifkan lonceng biar kalian dapat notifikasi saat kita upload video terbaru kita. Iya. Dan jangan lupa setiap hari Selasa dan Jumat. Ya. Ya udah, tapi ada baiknya untuk video kali ini kita sweet dulu. Ya, cerita pertama bakal dibacain oleh ya Cimit ya. Kok cimit sih? Ya. Enggak, si Cina. Lagi. Yes, menang berarti. Ya, yang menang. Enggak Yang dong, menang yang dong. kalah dong. Oke, karena gue cowok gue kalah. Dan harus mengalah. Oke, cerita pertama dari Rian NSR. Gue mau cerita nih bang. Jadi gue ketemu sama cewek waktu pas lagi weekend di pantai. Dari pertama gue lihat dia tuh, gue langsung terpesona sama tuh anak. Ya udah, jadi gue sama kawan gue bertiga bikin challenge main game. Dadu yang kalah bakal foto sama cewek random. Akhirnya gue kalah, yang dengan sangat tak punya malu gue harus foto sama cewek itu. Tapi begonya, gue kagak kenalan atau minta nomor teleponnya. Cuma foto abis itu selesai. Dan sampai sekarang gue kepikiran terus sama tuh cewek. Ini orangnya. Oh, bener di pinggir pantai. Kali aja dengan ikutan cerita ini bisa dipertemukan. Oke, ya inilah tujuan kita bikin Kumit BBC ya. Siapa tahu dengan cerita-cerita kalian ada yang mendengarkan dan kalian kembali bersatu, rumah tangga kalian dirujukan kembali. Loh, ini kan tapi belum Jalinan kasih gitu. Iya, belum kenalan ya Ya, kan. siapa tahu kan cewek ini juga subscribe kita. Iya, Terus betul, dia betul. nonton. Iya. Oh, terpesona gitu. Wah, langsung. Oke, buat Rian ya semoga cewek yang lu harapkan itu bisa nonton video ini dan kalian bisa Dipertemukan. ya, dan cewek itu ya tetap jadi teman lu. Ya, kan dia berharapnya lebih, Bang. Gimana sih, Ya, Bang? semoga dia emang masih free, masih jomblo dan lu bisa berkesempatan untuk mengisi Kekosongan hatinya. itu. Bisa Oke, coba. Rian, thank you ceritanya. Thank you, bagus ceritanya. Oke, next cerita selanjutnya dari Nanda Arta 08. Ini Tanah Abang Sleepy 08. Apa ya, Pak? Selamat sore Kumit Project. Sore masih berlaku nggak buat ngebaca cerita gini? Masih Kak, aku mau cerita 3 hari yang lalu. Pas malam Jumat aku sama pacarku jalan seperti biasa. Kita berdua selalu mutar-mutar nggak jelas gitu keliling Taman Merjosari. Wah, ini kayak editor gua nih, dia keliling-keliling nggak jelas sama pacarnya nih. Keliling Ladungan Sari, keliling komplek gitulah. Udah timbul rasa bosannya, aku jadi minta dia buat berhenti. Tiba-tiba aja aku kepengen makan. Aku minta dia belikan nasi goreng, nasi bungkus sama bakso. Ini rakus. Udah nasi bakso lagi. Dia turutin semua, tapi sekali itu dia paksa aku buat ambil laptop. Tapi aku malas kalau disuruh-suruh. Akhirnya aku sama dia kelahi. Waktu kelahi aku bilang ke dia, maksudnya kelahi itu berantem ya. Oh iya. Nah, waktu berantem aku bilang ke dia, kamu marah-marah terus sama aku, apa arti hadirnya aku buat kamu? Dia jawab, gak ada artinya. Aku bilang ke dia, kalau memang gak ada artinya, kamu tetap tatap mata aku, bilang ke aku gak ada artinya buat kamu. Dia bilang 3 kali, kamu gak ada artinya buat aku, pergi kamu. Walah, gara-gara laptop kami Dua berantem. Dia juga pulang ke rumahnya dan aku masuk ke asramaku. Pas udah di kamar, aku lihat teman di kamarku telah tidur lelap banget. Tengah malam, tepatnya jam 12 malam, aku kebelet pipis. Aku mau ke WC, tiba-tiba aja keran WC-nya nyala. Aku lihat di WC setelah nggak ada orang, tapi airnya nyala. Setelah itu dari dapur terdengar suara piring, mangkok jatuh, ngebakan seperti orang masak. Aku langsung berlari ke kamar dengan sekuat tenaga dengan nafas tersengal-sengal. Belum lama aku dengar ada suara anak kecil nangis di luar. Walah, kebayang gak sih takutnya?
Aku lalu ambil HP mau telepon pacar aku, tapi aku mikir dan lagi Marah. berantem. Gengsi dong, minta maaf lalu bilang, "Yang, aku takut aku ada hantu." Kan gak lucu. Aku bangunin teman sekamar aku karena aku takut dia molor, udah terbang dunia lain, gak ingat dengan dunia nyatanya. Susah banget dia dibangunin. Baru saja aku mau tenang, ada lagi suara orang ngetok-ngetok pintu. Sumpah aku gak berani buka pintu itu, ambil selimut dan aku tutup mukaku. Aku merem agar aku gak lihat apa-apa dan supaya aku bisa tidur. Ternyata cara itu gak berhasil karena sesak nafas berada di dalam selimut. Selimut pun aku buka dan terkagetnya aku melihat sesosok pria berwajah jelek yang buat aku nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata berada di belakang temanku. Hebatnya aku yang udah teriak kuat nggak ada satupun orang yang dengar dan nolongin. Akhirnya aku keluar, buka pintu dan lari ke kamar temanku yang di sebelah. Akhirnya tanpa aku sadari, dari malam itu waktu cepat berlalu dan pagi jam 6 aku balik ke kamarku dan buat lanjut tidur kembali. Siangnya teman namanya Linda, dia cerita, dia bilang begini, "Semalam aku ke WC tapi air gak ngalir, aku lupa matikan keran. Jadi aku berpikir mungkin pada saat aku ke WC tiba-tiba aja air udah ngalir. Jadi pas itu keran yang temanku hidupkan, dia lupa matikannya. Terus teman-temanku Rose, dia bilang ikan yang aku masak di dapur lupa aku bawa ke kamar, jadi dimakan kucing. Barang-barangku yang ada di dapur juga berantakan. Aku berpikir lagi, jadi itu penyebabnya. Ada suara orang masak dan piring terjatuh." Temanku Rere juga bercerita, dia bilang ke Rose, "Masih mending kamu ikan dimakan kucing. Aku gak bisa tidur dengar anak Pak RW nangis." Terus walah ternyata anak Pak RW yang nangis semalam, bukan anak setan. Jawab lagi ketua asramaku, "Kalian cerita apa? Aku mau tanya siapa semalam anak baru yang lupa kunci pagar asrama. Pak Satpam ketuk pintu asrama aku terus yang disalahkan ternyata malam itu Pak Satpam yang putuk pintu." Rasa takutku semalam udah terjawab tapi aku berpikir tentang satu hal, siapa orang yang tidur di kamarku semalam? Seorang pria yang buruk rupa, sosok yang menyeramkan itu, dan gak mungkin aku berhalusinasi. Sudah jelas dia berada di hadapanku, terlihat dengan mata kepalaku. Wih. Ini awal udah serem gak taunya agak ngelawak juga ya. Jadi ketika kita takut tuh ya gitu, sebenarnya halusinasi doang. Ada Sadis suara ya. ini, pasti ini, padahal suara apa gitu. Mungkin dari temennya atau apa ini kan ternyata kayak suara nangis, suara anak PRW yang ngetok ternyata Satpam. Tapi dia ngerasa pas ada yang tidur di samping dia itu, ada samping temannya itu sosok yang buruk rupa. Malah itu yang dipertanyakan. Itu yang dipertanyakan, belum tahu siapa. Kalau yang kayak suara piring itu emang ada kucing. Suara air keran ternyata emang temennya yang lupa ya. Matiin lagi. Dan yang ngetuk-ngetuk pintu itu Pak Satpam. Iya, dan yang suara nangis itu ternyata anaknya Pak RW. Tapi satu dari semua ceritanya itu ada yang janggal. Siapakah Dia sosok yang tidur di balik temannya itu? Apakah yang terjadi dengan Nanda Arta 08? Apakah mungkin dia akan mengganti nama menjadi Nanda Arta M10? Ya itu sih yang dipertanyakan ya. Kita juga ngeri ya. Maksudnya kita juga bingung. Lumayan seru ceritanya. Iya. Dari cinta tadi sama pacar ujungnya ke horor, ujungnya ya melawak ya, lucu juga. Oke, terima kasih buat Nanda Arta 08. Semoga lu bisa menemukan jawaban siapa sosok yang belum lu tahu wujudnya itu ya. Semoga sih ya bukan yang macam-macam gitu. Iya. Ya kalau bisa lu selidiki lagi, ntar lu ceritain lagi, lu kirim ke kita ya. Oke. Kita penasaran juga nih dengan cerita lu itu. Siapa sih tuh? Apa jangan-jangan itu Tukul? Pokoknya di luar dari dugaan kita, dari cinta-cinta terus malah horor-horor, lucu, malah sekarang beneran horor. Ya, benar sekali dan ceritanya menarik. Next, cerita selanjutnya dari Yudi Caeng. Hai Kak Kucil dan Kak Cimit. Hai, aku Yudi. Oh ya Kak, aku mau cerita nih. Dulu aku pernah pacaran sama cewek yang namanya Nelly. Aku pacaran udah lumayan lama, 9 bulan. Banyak kisah udah kita lewati berdua. Sampai saatnya aku pun melamar dia untuk tunangan. Aku seneng banget karena aku sama dia mau ke hubungan yang lebih serius. Sampai di waktu hari selang 2 minggu abis tunangan, pacar aku nelpon dia. Tunangan kita, pacar aku nelfon dia, maksudnya bilang kayaknya hubungan kita nggak bisa dilanjutin lagi karena papanya nggak setuju. Oh, maksudnya pacarnya tuh nelfon si
Yudi, oke. Karena aku dari keluarga nggak mampu, di situ aku sedih bercampur kesal. Kenapa coba nggak dari awal papanya ngomong ke aku pun malu sama ortu aku. Berat juga ya. Yudi Cheng, jadi dia nih udah mau nikah, udah mau lamaran tapi udah tunangan. Udah tunangan mau tapi hari H nikah. Mau hari H nikah. 2 minggu setelah tunangan. 2 minggu setelah tunangan, papa dari pihak ceweknya nelpon bilang batal. Si ceweknya yang nelpon sih. Oh, si ceweknya yang nelpon bilang kalau papanya nggak setuju. Iya, cuma karena dari si Yudi itu dari keluarga yang nggak mampu gitu. Ya, boto ya dari awal mendingan dirundingin gitu, dirembukin, jangan main egois atau menghakimi satu orang. Ya udah mutusin sebelah pihak. Wah, itu sih bakalan ada karma, ya nggak sih? Yeah. Jadi kalau emang mau punya hubungan yang lebih serius, itu sedih banget sumpah. Emang sih pentingnya mempertemukan kedua orang tua dari pihak cewek sama cowok tuh ya di segitunya gitu ya. Karena kita nggak yang cuma pacaran mau 1 tahun 2 tahun, tapi bakalan sampai mati gitu. Mungkin kan. dia pas lamaran cuman video call. Anjay. Anak-anak kekinian banget ya, kids zaman now. Jadi lamaran gimana? Yo cincin ya. Pas gitu. Hari H ya ternyata ya gitulah. Mau hari H ternyata malah dibatalin. Yeah. Buat pelajaran aja sih, mudah-mudahan lo bakalan dapet yang jauh lebih baik lagi dari cewek lo itu, dan mudah-mudahan lo juga semakin tegar dan bisa memacu untuk diri lo itu jadi jauh pacuan, lebih baik. Jadi pacuan, jangan nyerah, jangan kendor ya. Gas terus kawan. Walaupun mungkin sakit ya nggak sih? Sakit itu jatuh banget. Maksudnya itu harga diri cowok juga dong, ya kan? Maksudnya tapi ya sebagai cowok yang kuat, lu harus jadiin ini pacuan buat lebih baik. Buktikan ke dia kalau lu emang cowok ya. Jangan sampai lu buktiin kalau lu ntar jadi homo. Kecewa sama cewek terus dia belok. Nggak boleh ya. Jangan ya. Mungkin kebanyakan cowok tuh kayak gitu ya. Ya mungkin. Ya oke lah, nggak usah dibahas masalah itu, geli. Udah next kalau gitu. Tapi buat Yudi semangat terus ya. Go. Cayo. Oke, next cerita selanjutnya dari putwe.coek _. Oke, sekarang aku yang bacain. Hai kak, aku mau cerita buat kumit BBC. 2 bulan yang lalu aku kan lagi deket sama cewek. Setelah 1 bulan aku PDKT, pas aku chat mau aku ajak ketemu buat nembak doi, tiba-tiba status di WA-nya langgeng ya sayang. Dan aku tanya sama doi udah jadian ya. Doi jawab iya barusan jadian sama sensor. Terus gitu. Nama pacarnya itu disensor. Aku jawab oh ya udah langgeng ya dengan tanda seru. Dan 1 bulan belakangan ini aku nggak bisa ngelupain dia. Di sini aku minta saran, aku harus ngedeketin terus apa aku harus move on ya? Ditunggu ya kak. Move on dong. Move on lah. Iya. Harga ini. Tapi kalau emang lo masih bisa bersabar, ini kan baru 1 bulan. Kalau lo mau coba ya sampai 2 bulan, maksimal sampai 3 bulan, ya udah lalu move on aja lah. Nyari yang lain ya nggak sih? Yalah, kalau udah kayak gitu ya move on aja. Masih banyak cinta yang lain. Asik. Ya. Tuhan itu tidak hanya memberikan 1 cinta, tapi banyak cinta. Kalau kamu banyak dong berarti cintanya. Kalau untuk sekarang cinta aku kamu gitu. Tapi ada juga cinta aku kepada keluarga aku, ya itu mah kepada harus orang tua aku, pada yang pencipta. Itu jadi jangan cuma gara-gara 1 orang cinta lu tidak mau tumbuh lagi gitu. Jangan ya, carilah cinta-cinta yang lain ya. Tuluslah, ikhlaslah menerima. Lupakanlah semua masa lalumu, temukanlah masa depanmu yang lebih cerah. Asik. Saya Kucil Teguh, selamat malam. Oke. Bentar. Kenapa harus gini-gini? Apa sih kamu maksudnya? Kikuk. Oh gitu ya. Oke, udah 4 cerita nih. Ya, kamu 2 cerita dan aku 2 cerita. Ya, buat Putwe Cueng ya, move on ya. Move on, cari yang lain. Jangan terlalu mengharapkan dia. Nanti kau semakin sakit, terluka, dan kau bunuh diri. Oh jangan ya. Oke, buat kalian yang mau ngirim cerita, baik itu cerita cinta, cerita sedih, cerita horor, cerita lucu, boleh DM. Kalian bisa kirim ke akun Instagram Kumit Project. Bukan akun Instagram Mat Kucil atau Fitria Rashidi ya. Kumit Project. Jadi kita tuh punya akun Instagram namanya Kumit Project, kalian bisa kirim DM ke situ ya. Jadi buat yang udah subscribe channel kita terima kasih, buat yang belum subscribe silakan di-subscribe. Caranya gampang banget. Tinggal di klik jadi tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya.
Ya, lonceng itu biar kalian tahu dan kalian selalu update kalau kita ada video baru. Iya, betul banget. Karena setiap Selasa dan Jumat sore, nggak sore juga ya, kadang malam. Iya, kadang malam. Ya. Pokoknya intinya setiap hari Jumat, Selasa Jumat. Hari Selasa dan hari Jumat bakal ada video baru dari Kumit Project. Iya. Oke, terima kasih buat yang udah ngirim cerita, yang belum ngirim cerita bakal kita bacain di next video selanjutnya. Semoga di video kali ini bisa ada manfaatnya atau kalian happy setelah dibaca nama kita, atau yang kayak tadi dipertemukan sama sesosok ceweknya dan kalian bisa move on juga yang lagi patah hati. Pokoknya semoga yang terbaik lah buat kalian semua yang sudah mengirimkan cerita. Dah. Gimana Bang? Kumit BBC? Kumit BBC, kucil cimit baca cerita.